There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini tuh aku mulain aktivitas aku dengan masak-memasak. Karena sekarang ini tuh kayak aktivitas yang gampang menurut aku record dan aku videoin tuh pas masak ya teman-teman. Kalau pas beres-beres tuh kayaknya aku sedikit riweh, sedikit repotan. Jadi makanya sekarang tuh aku lebih sering bikin video tuh masak-masak. Ya mana yang sesempatnya aja sih. Kalau pas sempet masak-masak ya masak. Kalau pas sempetnya beberes ya beberes. Ya pokoknya sekarang tuh pandai-pandai curi-curi waktu lah pokoknya ya. Nah ini aku mau ambil chopper aku handalan yang satu-satunya ini. Jadi ini tuh mau masak ikan nila gitu ya. Nah kemarin tuh pulang kerja, ini tuh video kapan ya? Udah lama kayaknya nih. Aku lupa jalur ceritanya. Jadi kemarin tuh pas suami pulang kerja dan katanya tuh bosnya di tempat kerja tuh kan hobi banget mancing. Jadi kemarin tuh katanya banyak banget dapat ikan. Jadi dibagiin deh sama Pak suami. Jadi alhamdulillah ya kan, nggak perlu beli ikan. Secara ikan nila kan harganya lumayan cukup mahal sih kalau di sini. Apalagi ini tuh ikan nilanya langsung dipancing, pasti rasanya tuh enak banget ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen banget ikan nilanya tuh dimasak kuah-kuah gitu, kayak di gulai gitu kan. Cuman aku tuh lagi mager banget masak yang ribet-ribet. Jadi di sini seperti biasa andalan aku ya sambel. Aku tuh tiap hari masak sambal ya teman-teman. Mungkin karena cabai mahal. Mungkin karena cabai murah kali ya. Di sini tuh harga cabai lumayan murah sih menurut aku. Kayaknya tuh ngabisin cabai 1/4 tuh nggak terlalu berat ya. Karena kalau di sini tuh harga cabai 1/4-nya tuh 6.000 sampai 7.000 gitu sih. Kalau di daerah kalian berapa teman-teman? Cuman kalau untuk bawang yang lumayan mahal. Cuman aku sekarang kan belanjanya tuh harian ya, di tempat yang kemarin aku share, yang belanjanya tuh udah dibungkusin per 1.000-an, per 2.000-an gitu. Jadi aku tuh nggak pernah beli banyak-banyak lagi. Karena sekarang tuh aku jarang masak gitu loh teman-teman, seringan beli gitu, seringan masak yang kayak praktis-praktis aja gitu. Jadi stok-stok cabai, stok-stok yang lain tuh kadang suka sampai keriput-keriput gitu, sampai busuk gitu, sayang kan. Jadi adalah di sini aku belanjanya harian aja, aku nggak food prep dulu ya. Nah ini tuh ikannya mau kebalik dulu dan ini tuh udah mulai lengket gitu. Soalnya wajan aku ini udah lama ya teman-teman, dan kemarin tuh sempat pernah kegosongan gitu, kayak aku nggak tahu kalau Pak suami itu ngidupin kompor gitu ya, tapi nggak dimatiin gitu untuk kompornya, dan alhasil wajan aku tuh jadi gosong ya teman-teman. Jadi dia tuh kalau dipakai tuh sekarang jadi lengket-lengket gitu. Begitu juga dengan flying fish aku juga kayak gitu ya, dibikin sama Pak suami. Kadang-kadang tuh suka sebel gak sih, kita tuh mau merawat, yang Pak suami itu malah merusak ya teman-teman. Ada gak sih Pak suaminya yang kayak Pak suami aku? Waduh, gemer banget ngerusakin perintelin aku. Jadi kayak, aduh, suka greget tau gak sih? Tapi mau greget gimana ya, belinya juga pakai uang dia. Ya nanti kalau rusak tinggal minta beliin lagi ya teman-teman. Oke deh lanjut. Ini tuh maaf ya kalau video aku tuh kurang cerah atau kurang bagus untuk pencahayaannya, sedikit gelap. Karena memang aku gak buka pintu ya teman-teman, gak buka pintu belakang. Soalnya gimana ya, aku tuh suka sebel kalau pintu belakang tuh dibuka, si lalatnya tuh suka masuk tanpa diundang gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh
nggak suka buka pintu belakang. Jadi ya udahlah, ini tuh aku tutup aja. Apalagi lagi masak-masak gini ada lalatnya tuh nggak bagus banget sih menurut aku. Pokoknya binatang yang paling nggak aku suka, bukan benci ya, paling nggak aku suka tuh tikus, kecoa, sama yang namanya lalat, juga nyamuk. Soalnya tuh mengganggu banget. Kalau binatang lain sih aku nggak masalahin, selama nggak ganggu aku ya. Tapi kalau udah lalat, terus apalagi kecoak, tikus, itu tuh aku nggak suka banget kalau ada di rumah. Oke lanjut, ini cabenya udah aku peritilin, maksudnya udah aku bikin. Terus di sini mau aku blender. Nah, kalian gimana nih teman-teman? Kabarnya semua lagi pada semangat nggak sih? Aku jujur lagi loyo-loyonya nih teman-teman, soalnya kadang suka nggak semangat sih bikin YouTube. Terus ditambah pekerjaan aku yang beludak banyak banget, jadi kayak gairah untuk nge-YouTube tuh susah untuk dikembaliin. Ditambah lagi viewers aku yang anjlok anjloknya ya teman-teman. Duh, aku jadi kepengen kembali ke masa-masa dimana viewers aku tuh naik melejit gitu ya, ribuan gitu, walaupun nggak sampai ribuan tuh ya lumayan 900-an 800-an gitu ya, nggak kayak sekarang. Masya Allah, sekarang tuh bahkan masih ada yang mentok di 100-an. Kadang aku tuh suka sedih nggak sih, soalnya gimana ya, aku tuh ngambil kesempatan untuk nge-YouTube nih susah. Aku curi-curi waktu biar aku tetap hadir di per-YouTubean ini tuh susah. Cuman Kang YouTube memang menguji aku betul-betul ujian yang sangat berat. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman, namanya usaha tuh pasti ada naik turunnya gitu. Pasti ada anjloknya, pasti ada naiknya. Mungkin saat ini tuh aku lagi diuji untuk di anjloknya. Mungkin lagi nguji kesabaran ya. Kalau aku sabar, telaten, terus aku masih percaya kalau aku bisa berkembang, pasti nanti Allah akan kasih jalannya. Begitu juga dengan Kang YouTube. Nanti kalau dia lihat kalau aku tuh betul-betul berjuang, betul-betul berusaha, pasti nanti dia akan kasih di pada waktunya. Ya intinya aku tuh hanya ingin sebagai penyimpan memori aja sih, biar ada kenang-kenangan gitu ya. Nanti suatu saat kalau mau aku lihat, mana tahu ya, mana tahu. Suatu saat nanti aku bisa punya rumah sendiri, aku bisa jadi orang yang sukses, jadi orang yang hebat. Pokoknya jadi orang yang aku impi-impikan gitu ya. Jadi aku tuh bisa lihat waktu dan masa-masa aku berjuang. Jadi kayak aku tuh akan lebih banyak-banyak bersyukur, aku akan mengenang. Jadi seandainya aku bisa menjadi orang seperti itu, aku tuh gak lupa sama orang-orang yang di bawah ya. Karena jujur ini realitas sih. Tapi entah juga sih, mungkin ini pandangan aku, gak tahu pandangan orang lain. Kebanyakan orang yang dulunya tuh susah banget, dulunya tuh kayak bener-bener nggak yakin gitu pada diri sendiri, benar-benar aku sendiri lihatnya tuh kayak kasihan gitu. Dan tiba-tiba Allah tuh bilang kun fayakun kepada orang itu, dan orang itu bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang yang terpandang ya teman-teman. Tapi ternyata dia lupa sama masa-masanya dulu, dan pada akhirnya dia tuh memandang orang tuh jadi rendah. Karena dia udah tinggi, jadi dia tuh memandang orang tuh rendah. Dia tuh gak pernah menghargai orang lain. Makanya aku tuh selalu lihatin, kadang pakai HP palsu gitu kan, aku lihatin video-video aku yang pertama-pertama upload tuh, yang aku masih pakai dapur sederhana, yang barang-barang aku tuh belum terlalu banyak. Aku tuh lihat, aku tuh kenang, Masya Allah. Ternyata sebenarnya dalam hidup aku tuh sedikit demi sedikit tuh terus berkembang ya. Cuman karena akunya aja yang gak terlalu gak terlalu ngerespon, aku tuh terlalu banyak mengeluh sih. Oke deh, ini aku lihatin dulu ikan aku udah masak ya. Aku tuh banyakan cerita. Ikan aku udah masak dan anak aku nih ketiduran nungguin aku masak. Masya Allah, dia tuh tadi minta makan, cuman karena aku belum selesai masak jadi aku bilang tunggu dulu, dan ternyata dia ketiduran, kasihan banget.
Oke, lanjut di sini tuh aku mau cuci sepatu Kakak Riri yang udah butek ya. Ini tuh karena musim hujan. Jadi sepatunya tuh kotor banget. Jadi di sini mau aku cuci. Oke deh, kita lanjut lagi ya cerita yang tadi. Nah, jadi banyak orang, sebagian orang sih nggak banyak juga. Orang tuh lupa ya teman-teman, di saat mereka tuh sudah senang, di saat mereka tuh sudah bangkit, di saat mereka tuh sudah sukses, mereka tuh lupa kalau mereka tuh dulu pernah susah. Jadi di saat mereka melihat orang yang susah, melihat orang yang di bawah mereka tuh jadi kayak, ih apaan sih gitu. Padahal itu tuh sebenarnya nggak boleh ya. Kita tuh kalau sesukses apapun, setajir apapun, sehebat apapun, kalau bisa kita tuh jangan pernah merendahkan orang lain. Aku tuh sampai sekarang masih ingat loh pesan almarhum Olga Syaputra. Aku tuh dulu ngefans banget ya sama Olga Syaputra. Jadi kayak ingat banget sama satu pesan dia tuh, betul-betul sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang. Dia tuh bilang apa sama aku, kita tuh kalau kita susah jangan pernah menunduk, dan kalau kita di atas kita tuh jangan pernah mendingak. Kalian ngerti sih masih maksud mendingak? Maksudnya tuh kalau kita susah jangan pernah mengemis, kalau kita senang jangan pernah sombong. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita selalulah kayak sederhana aja, merendah boleh tapi jangan sampai menjatuhkan harga diri. Terus hidup tuh jangan pernah merendahkan orang lain. Walaupun orang itu rendah banget di mata kita, tapi kita tak boleh untuk merendahkannya. Ya mana tahu di mata kita dia rendah, tapi di mata Allah tuh dia tinggi ya teman-teman. Jadi kita tuh gak boleh merendahkan orang lain. Aku juga pernah dengar ceramah dari Ustadz, katanya tuh kalau kita lihat orang yang tinggi, orang yang sukses, orang yang hebat, itu sebenarnya jauh lebih tinggi di mata Allah dengan orang yang selalu berbuat baik, yang selalu menaatin perintah agama, yang gak pernah ninggalin sholatnya, yang selalu sederhana, menolong orang lain meskipun dia sendiri kesusahan. Nah, itulah orang yang tinggi ya tuh, yang di mata Allah ya. Jadi yang tinggi di mata Allah tuh bukan orang yang duduk di Pajero spot, yang pakai barang-barang branded, yang bisa sedekah tapi di-upload, sedekah tapi diposting. Itu tuh menurut aku gak baik ya teman-teman. Kalau mau sedekah ya udah sedekah aja gitu, gak usah di syuting lah, nggak usah di-upload lah gitu kan. Mungkin ada yang lagi bikin konten yang kayak challenge untuk usaha dia, atau memang lagi bikin challenge berbagi, itu masih lumrah sih menurut aku. Cuman ada yang bagian yang pas dia sedekah tuh kayak dipamerin, diposting gitu ya. Kebanyakan sih menurut aku konten-konten tuh sekarang kayak gitu. Jadi menurut aku tuh ya mungkin sedekah mereka tuh ingin menunjukkan kalau berbagi itu penting dan ingin menyampaikan ke orang lain gitu ya kalau kita tuh harus sedekah gitu. Cuman menurut aku tuh hadis aja mengatakan, hadis atau ceramah Ustadz kali ya, kalau tangan kanan memberi, setidaknya tangan kanan tuh nggak boleh tahu. Atau mungkin bahasanya kalau tangan kanan memberi, tangan kanan nggak boleh tahu. Mas gimana sih? Ya Allah, aku tuh nggak tahu banget sih peribahasanya. Cuman itulah ya. Mungkin kalian pada tahu. Jadi kalau aku pribadi soal sedekah, soal ibadah tuh jarang banget aku post ya teman-teman, karena menurut aku itu hal yang sedikit sensitif. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Maaf ya kalau aku kebanyakan ngoceh, dan maaf kalau kata-kata aku ada menyinggung perasaan kalian atau gak enak kalian dengar. Aku minta maaf ya, karena ini murni hanya ingin berbagi atau bersharing aja. Terus semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku yang sederhana ini. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu support aku, yang udah selalu like, komen, dan udah subscribe. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih.
Dadah teman-teman semua. Bye 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 bye. Assalamualaikum. See you.